Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas anatomi sebuah konspirasi viral. Kita akan lihat gimana sebuah klaim bisa lahir, menyebar, dan akhirnya ngebentuk opini publik dalam sekejap mata. Oke, semuanya tuh dimulai dari sini. Sebuah postingan TikTok dengan klaim yang wow, super eksplosif. Katanya, Megan Thee Stallion ngegantiin Agnes Mo karena Agnes menolak ikut pesta hiburan. Tuduhan yang kontroversial banget nih, inilah percikan api yang akhirnya nyulut kebakaran besar. Rumor ini, kalau kita sederhanain, ya intinya cuma satu pertanyaan gede ini. Bener nggak sih karir satu bintang sengaja dikorbanin buat naikin bintang lain? Nah, pertanyaan inilah yang bikin netizen geger dan jadi inti dari misteri yang bakar kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. 2 bintang, 1 label. Biar kita paham kenapa rumor ini bisa viral banget, kita harus kenalan dulu nih sama para pemain utamanya dan apa hubungan di antara mereka. Di sini nih, kita bisa lihat perbedaannya yang jomplang banget. Di satu sisi ada Agnes Mo, superstar dari Indonesia, yang karirnya katanya mandek. Di sisi lain ada Megan Thee Stallion, rapper Amerika yang karirnya justru lagi meroket-roketnya di waktu yang kurang lebih sama. Perbedaan nasib inilah yang jadi bensin utama buat teori konspirasi ini. Dan di tengah-tengah semua ini, ada siapa? Iya, 3000 Entertainment. Label rekaman inilah yang jadi benang merahnya. Mereka menaungi Agnes Mo dan Megan Thee Stallion. Ini bikin mereka jadi penghubung krusial sekaligus jadi sasaran utama dari semua spekulasi netizen. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat gimana gelombang reaksi netizen terbentuk. Setelah klaim ini viral, apa sih tanggapan orang-orang di dunia maya? Reaksi utamanya ternyata dukungan. Banyak banget loh yang komen kayak gini. Bersyukur atas keselamatan moral Agnes Mo. Ini menunjukin kalau buat mereka, prinsip yang dipegang Agnes itu jauh lebih berharga daripada karir internasionalnya. Komentar-komentar lain makin memperkuat narasi ini. Jadi ceritanya seolah-olah tentang seorang artis yang punya prinsip kuat melawan sistem industri yang korup. Narasi pahlawan kayak gini kan, gampang banget diterima orang karena menyentuh emosi dan nilai-nilai yang kita semua yakini. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua orang langsung percaya gitu aja. Di tengah banjir dukungan, muncul juga kebingungan. Komentar kayak gini nih buktinya. Detail ceritanya mulai kabur. Bahkan ada yang ragu. Emang beneran Meghan ya yang dimaksud? Nah, dari grafik ini kita bisa lihat petanya dengan jelas. Mayoritas jelas banget muji moral Agnes, disusul sama yang ngeritik industrinya. Meskipun ada sebagian kecil yang skeptis, udah kelihatan kan kalau narasi emosional soal moralitas inilah yang paling mendominasi obrolan. Sekarang, coba deh kita mundur sedikit dan lihat dari gambaran yang lebih besar. Kasus ini tuh bukan sekedar gosip selebritas biasa loh. Ini adalah contoh sempurna anatomi teori konspirasi di zaman kita sekarang. Yuk, kita bedah bareng gimana rumor kayak gini bisa lahir. Siklus hidupnya tuh bisa kita petakan dengan jelas. Pertama, ada percikan, yaitu klaim dramatis tanpa bukti di TikTok. Kedua, ada bahan bakar emosional, yaitu narasi soal moralitas yang nyambung banget sama perasaan penonton. Ketiga, amplifikasi sosial. Jutaan likes, shares, dan komentar bikin ceritanya nyebar lebih cepat dari kebenaran itu sendiri. Dan akhirnya, akibatnya, rumor ini jadi obrolan di mana-mana, bikin batas antara spekulasi dan kenyataan jadi kabur. Jadi, resepnya tuh simple banget sebenarnya. Cuma ada 3 unsur utama yang bikin teori kayak gini bisa meledak. 1, narasi yang menarik. 2, melibatkan 2 tokoh yang super terkenal. Dan 3, kecepatan media sosial yang bisa nyebarin itu semua dalam hitungan detik. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, cerita yang menarik itu nyebarnya jauh lebih cepat daripada fakta. Kedua, reaksi publik itu justru seringkali memperkuat sisi emosional dari sebuah cerita. Ini tuh pola yang sama yang bisa kita lihat di banyak teori konspirasi selebritas lainnya. Dan yang paling penting, ini nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan media sosial dalam membentuk cara kita melihat sesuatu. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini buat kalian pikirin. Di tengah lautan informasi kayak sekarang, gimana caranya kita bisa melatih diri kita sendiri buat misahin mana fakta, mana fiksi? Dengan begitu banyak narasi yang berseliweran, kemampuan buat berpikir kritis itu jadi makin penting kan? Kira-kira langkah pertama apa yang bakal kalian ambil?